Terbukti dari banyaknya SDM kita tuh animator yang memang sekarang ini sedang bekerja di luar negeri, diserap sama studio-studio di luar negeri yang mengerjakan film-film di Hollywood, film Disney, Pixar, DreamWorks, Weta, itu banyak orang Indonesia. Artinya kan secara kapasitas kita sudah sampai bisa diadu lah gitu kan. Di Amerika itu ada kasus seseorang mendaftarkan ciptaan komik. Ada yang terkenal Zara with a Down. Casanova itu daftarin, terus kemudian kantor hak cipta Amerika menganulir, menarik kembali surat pencatatan ciptaannya tadi, ditarik kembali. Dia bilang bahwa komiknya ini dibuat oleh AI. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai karya cipta milik Casanova. Kan dari YouTube sendiri kayak mereka bingung gitu kan. Ini kalian apa nih, ada suspicious activity nih. Kalian ngapain? Kalian hack sistem kami apa gimana? Halo Sobat Pengayoman, kita berjumpa lagi di podcast WhatsApp Kementerian Hukum Republik Indonesia bareng saya Marcelina Tumundo. Kita sudah hadirkan ada 2 narasumber yang akan berbagi bersama di WhatsApp kali ini. Yang pertama saya sapa ada Mas Boni Wirasmono, CEO The Little Giants. Halo Mas Boni. Halo. Apa kabar Mas Boni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Pak Agung Damar Sasongko, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Pak Agung, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih. Mas Boni ini kan udah mulai di dunia animasi itu dari 2007 ya, Mas Betul, Boni udah kira-kira 2007. hampir 20 tahun. Mungkin bisa cerita Mas awalnya kenapa sih tertarik ke dunia animasi khususnya film atau series? Iya, mungkin awal sih dari mulai rasa penasaran ya, gitu kan. Dulu saya waktu SMP itu saya ingat saya nonton film Jurassic Park yang pertama kali. Oke. Itu kan pertama kali saya nonton tuh film gabungan antara live shoot dengan computer graphic imagery. Ya kan, animasi. Saya bertanya-tanya ini gimana caranya bisa gabungin 2 elemen yang di syuting di tempat yang terpisah gitu kan. Saya tanya orang tua juga, orang tua nggak tahu jawabannya kan. Saya coba cari-cari, kan dulu belum zaman googling YouTube segala macam ya. Jadi saya baca-baca aja. Dari rasa penasaran itu saya langsung pokoknya saya mau nanti kuliah atau mempelajari tentang animasi komputer, terutama di bidang animasi. Nah dari situlah saya mulai ngulik lagi, saya banyak cari referensi, belajar otodidak, beli buku, tanya-tanya sini. Dari situlah mulai saya timbul ketertarikan ya di dunia animasi. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang familiar dengan film kartun Nusa, ya itu salah satu orang di baliknya itu adalah Mas Boni ini. Nah, Mas Boni mungkin bisa cerita juga nih film Nusa yang kemudian bisa tembus ke festival internasional, Mas, membuat bangga Indonesia tentunya. Gimana sih proses di baliknya, Mas, sampai bisa ya terkenal seperti Nusa yang sekarang kita tahu? Oke. Jadi sebenarnya di perjalanan karir saya di animasi itu saya pernah mengerjakan beberapa proyek dari luar ya. Tapi itu sifatnya itu kayak kita servicing studio aja. Kita mengerjakan IP dari luar gitu. Walaupun ada beberapa kali kita pernah juga ngerjain IP sendiri, cuman saya bukan kreatornya. Saya memang bekerja di sebuah studio yang memproduksi IP gitu. Nah, dari situ sedikit banyak saya belajar lah bagaimana sih IP itu bekerja, bagaimana IP itu bisa dimonetisasi dan segala macam. Hingga akhirnya ketika ada kesempatan kembali ke Indonesia untuk develop studio Little Giant, studio kita sekarang ini, ide-ide itu mulai muncul lagi nih, karena kita beberapa kali udah pernah ngerjain servicing gitu ya, proyek-proyek service. Kita kepikiran kenapa nggak kita bikin sendiri lagi nih IP, karena secara human resource kita sudah bisa dibilang sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat bisalah diadu sama ya seniman-seniman atau animator di luar negeri. Terbukti dari banyaknya SDM kita tuh animator yang memang sekarang ini sedang bekerja di luar negeri, diserap sama studio-studio di luar negeri yang mengerjakan film-film di Hollywood, film Disney, Pixar, DreamWorks, Weta, itu banyak orang Indonesia. Artinya kan secara kapasitas kita sudah sampai bisa diadu lah gitu kan. Nggak kalah ya dengan yang memang produksi dari luar. Ya mungkin karena mereka exposure-nya, mungkin budgetnya memang lebih besar, karena itulah mereka lebih maju. Nah dari situ kita kepikiran untuk yaudah deh kita coba yuk, kita start small aja dulu. Kita bikin sesuatu yang sederhana, yang penting premisnya nyampe. Emang ekspektasinya dulu apa, Mas, yang mungkin belum setinggi itu? Jadi waktu itu tuh kita mau launching di sebuah acara pameran ya di Muslim Bazaar gitu. Kita tuh waktu itu cuman aim itu di
900 orang subscribers aja dalam 3 hari, itu kita udah senang gitu. Nah, ketika kita launch, kita sebarkan ke teman-teman dekat, ke komunitas, ternyata growth-nya cepat banget. Waktu itu kalau untuk ukuran YouTube ya, kita dalam 3 hari sudah sampai 100.000 subscribers. Wow, dari 900 tadi ya. Orang. Harus lebih tinggi lagi nih berarti Mas Boni ya. Iya, itu kan luar biasa. Bahkan dari YouTube-nya sendiri kayak mereka bingung gitu kan. Ini kalian apa nih, ada suspicious activity nih. Kalian ngapain? Kalian hack sistem kami apa gimana? Padahal semua organik gitu. Sampai gak percaya ya. Iya. Kalau itu semua adalah memang respon dari publik, dari masyarakat yang sangat luar biasa. Nah, Pak Agung, apa sih Pak makna dari tumbuhnya industri kreatif khususnya animasi di Indonesia? Nah, tentunya di sini juga akan menumbuhkan pertumbuhan dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Ya, dan ini tentunya akan terus berkembang ya, apalagi sekarang dengan sukses story film Nusa itu juga akan membangkitkan semangat dari konten kreator yang lain untuk membuat karya-karya yang serupa yang lebih bagus lagi, gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya kenapa tuh Nusa film Nusa, Jumbo gitu ya, itu bisa menjadi salah satu perhatian dari masyarakat. Karena kalau kita lihat bahwa cerita yang diangkat merupakan karakteristik yang ada di Indonesia. Betul-betul karakteristik yang berkembang di masyarakat kita. Dan kemudian juga ceritanya original, bukan remake dari sebuah karya dari luar negeri kemudian dibuat ulang gitu ya, tidak. Tapi betul-betul yang original memang itu ada di sekitar kita. Jadi masyarakat pun juga menikmati bahwa ini adalah karya yang memang memiliki kekuatan dengan masyarakat ya. Jadi betul-betul masyarakat pasti akan menikmati karya tersebut gitu ya. Dan memang sesuatu yang berkembang di masyarakat kemudian itu diangkat. Nah, ini juga menjadi salah satu yang menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kalau kemudian bicara soal IP nih, Mas Boni yang juga mengurus begitu ya IP dari Nusa. Nah, ini bagaimana sebuah IP itu bisa dialihkan, Mas? Mungkin pernah ikut prosesnya itu, bagaimana suatu IP bisa dialihkan?